Risalah Syekh Abdul Qadir yang ke-37. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa aku melihat ada di antara kamu yang merasa dengki dan iri hati kepada tetangga-tetangga kamu, karena mereka mendapatkan kelebihan karunia Allah yang berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Tidakkah kamu mengetahui, bahwa perasaan dengki itu akan mengubah keimananmu, menjauhkan diri kamu dari sisi Allah, dan menyebabkan kamu dimurkai Allah? Tidakkah kamu pernah mendengar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang Allah berfirman, orang yang dengki itu adalah musuh kasih sayang kami. Mengapa kamu masih dengki kepada orang lain, wahai manusia? Dengkikah kamu kepada apa yang telah ditentukan Allah kepadanya? Apa yang ada padanya itu, sebenarnya adalah karunia Allah juga. Maka, mengapa kamu merasa dengki? Allah berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zuhruf, ayat 32. Jika kamu dengki kepada orang lain, maka sesungguhnya kamu adalah orang yang zolim. Kamu zolim terhadap orang yang telah diberi karunia oleh Allah. Padahal, karunia itu telah dikhususkan baginya dan bukan bagi orang lain. Jika kamu masih juga dengki kepada orang yang diberi karunia oleh Allah itu, maka hal itu menunjukkan bahwa kamu itu orang zolim, jahil, dan jahat. Jika kamu mendengki orang lain, karena kamu mengira bahwa yang dimilikinya itu adalah bagian kamu, maka kamu adalah orang jahil. Sebab, apa yang telah ditentukan untuk kamu itu, tidak akan lepas ke tangan orang lain, melainkan pasti akan kamu dapati. Allah tidaklah zolim, sebagaimana firman Allah yang maksudnya kurang lebih seperti ini. Ayat yang datang dari kami tidak boleh diubah-ubah, dan kami tidak zolim kepada hamba-hamba kami. Allah tidaklah zolim. Dia tidak akan mengambil dari kamu, apa yang telah ditentukan untukmu, lalu diberikannya kepada orang lain. Allah tidaklah seperti itu. Apa yang telah ditentukan untuk kamu, pasti akan kamu dapatkan. Dan apa yang telah ditentukan untuk orang lain, pasti akan ia dapatkan. Oleh karena itu, janganlah kamu dengki kepada orang lain. Lebih baik kamu mendengki bumi, yang menjadi toko harta benda dunia seperti emas, perak, dan intan berlian, yang sebagai simpanan raja-raja dahulu kala seperti Ad, Samud, Raja Persia, dan Romawi. Kamu lebih baik mendengki semua ini, daripada mendengki saudara-saudara kamu. Ibarat orang yang melihat seorang raja yang agung, dan mempunyai tentara yang banyak sekali, mengontrol daratan dan lautan luas, serta memungut pajak untuk keperluannya sendiri, dan kerakusannya sendiri. Melihat keadaan ini, orang itu tidak dengki kepadanya, tetapi dia malah dengki melihat seekor anjing liar yang datang pada malam hari, mendekati dapur istana raja itu, untuk mencari makanan dari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh tukang masak, dan makanan itu sudah busuk dan basi pula. Orang itu dengki kepada anjing liar itu, sehingga memusuhinya, dan ingin membunuhnya. Apakah ini bukan suatu kebodohan? Jika orang itu benar-benar dengki kepada anjing lapar itu, dan ia tidak dengki kepada raja yang tamak itu, maka sebenarnya orang itu adalah orang yang jahil, bodoh, dan tidak mau menimbang rasa. Ketahuilah wahai insan, apakah yang akan dihadapi oleh tetanggamu itu di hari perhitungan kelak, sekiranya ia telah diberi nikmat oleh Allah dan karunia yang baik di dunia ini, tetapi ia tidak memanfaatkan karunia itu, sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Bahkan sebaliknya, ia ingkar, dan memusuhi Allah, serta tidak patuh kepadanya. Ketahuilah, bahwa ia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya, tentang apa yang telah ia perbuat dengan karunia itu. Jika karunia dan nikmat itu tidak ia pergunakan sesuai dengan keridhaan Allah, maka ia akan menyesal. Bahkan ia merasa, bahwa lebih baik ia tidak menerima karunia itu di dunianya dulu.
apa yang ia sesalkan, sedangkan ia sudah terlambat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebenarnya ada segolongan manusia di hari perhitungan nanti, yang menginginkan daging badannya dipotong-potong dengan gunting, apabila mereka melihat balasan yang diterima oleh orang-orang yang mendapat azab dan kesusahan. Mungkin tetangga kamu itu, di akhirat kelak, ingin agar ia berada di tempat kedudukanmu dalam kehidupan dunia ini, manakala ia merasakan masa yang sangat panjang, berada dalam perhitungan di hadapan Tuhan itu. Yang ia merasakan kepedihan dan kesusahan, berdiri selama 50.000 tahun di bawah panas terik matahari, untuk dimintai pertanggungjawabannya, tentang apa yang telah diperbuatnya dengan kekayaan yang diberikan Allah kepadanya dahulu. Sedangkan sementara itu kamu berada dalam perlindungan Allah, makan, minum, bersenang-senang, dan bersukaria, karena kamu telah sabar dalam menempuh kesusahan hidup di dunia ini, sambil ridho dengan ketentuan Allah. Kamu menyesuaikan dirimu dengan Allah, dan kamu tidak mendengki orang lain, lantaran ia diberi kelebihan kehidupan dunia oleh Allah. Semoga Allah menjadikan aku dan kamu bersabar, di dalam menempuh godaan dan perjuangan hidup di dunia ini, serta bersyukur kepadanya, karena karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita bertawakal kepada Allah, Tuhan sekalian alam.